Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat tercinta, terkhususnya saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Utara dan di Medan, serta saudaraku yang ada dimanapun. Semoga kita semua senantiasa di dalam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji tentang anugerah di sisi Allah, karunia di sisi Allah. Karena karunia di sisi Allah, anugerah di sisi Allah berbeda dengan karunia atau anugerah di sisi manusianya. Saya bacakan ayat di dalam surat Yunus ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi artinya. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang harus digarisbawahi adalah dari apa yang mereka kumpulkan, dari apapun yang mereka kumpulkan. Artinya di sini dari linafsinya. Jadi lillahi ta'ala itu adalah lebih baik daripada linafsi. Kembali kepada Allah, roji'un kepada Allah itu adalah lebih baik, lebih afdol daripada roji'un, daripada berpulang kepada kemanusiaannya yang merasa menjadi pelaku apapun yang dikerjakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Jadi siapakah orang-orang yang bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan di sisi Allah? Orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di sisi Allah adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam surganya Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang belum masuk ke dalam surganya Allah, pastilah mereka masih tinggal di dalam nerakanya Allah. Jadi surganya Allah adalah lillahi ta'ala dan nerakanya Allah adalah linafsinya. Jadi ketika kita sudah mengenal bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Allah itu sebagai Sang Pencipta, itu lebih baik, itu lebih afdol, dan itu lebih membahagiakan diri kita daripada kita kembali kepada kemakhlukan diri kita yang selama ini menjadi Sang Pencipta daripada yang dicipta. Semua apa yang kita lakukan, contohnya ketika kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, ketika kita bisa melaksanakan suatu ibadah-ibadah, ketika kita bisa melaksanakan zikir-zikir, ketika kita bisa melaksanakan sedekah, semua itu akan lebih buruk di sisi Allah, akan membuat kita menderita di sisi Allah bila semua itu kembali kepada hawa nafsunya sendiri. Sehingga kita merasa kehausan dengan kemuliaan, kita merasa kehausan dengan kehormatan, kita merasa kehausan dengan pengakuan diri kitalah yang menciptakan semua apa yang kita kerjakan. Jadi inilah hal yang lebih buruk daripada yang Allah kabarkan kepada kita semua. Jadi selama ini apa sih keburukan itu? Yakni keburukan adalah suatu anugerah, yang mana anugerah itu yang kita rasakan selama ini masih kita akui sebagai milik kita. Solat ini solat kita, ibadah ini ibadah kita, sedekah ini sedekah kita, kebaikan ini kebaikan kita, bacaan Al-Quran ini bacaan kita, semuanya kembali kepada Sang Pencipta, yakni diri manusianya. Itulah yang dimaksud penderitaan. Itulah yang dimaksud keburukan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya semua itu di bawah garis ibadah atau syariat ibadah, akan tetapi tanpa anugerah dan karunia Allah, manusia takkan pernah merasakan kebahagiaan. Manusia takkan pernah merasakan anugerah atau kegembiraan di sisi Tuhannya, yakni tak akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam surganya Allah. Karena apa?
Karena ketika kita masih di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, maka semua itu najis, semua itu kotor, apapun yang kita kumpulkan. Seolah-olah di sisi manusia itu sebuah anugerah di sisi manusia. Akan tetapi sebenarnya di sisi Allah itu adalah kehinaan, keburukan. Karena apa? Karena yang dituhankan bukan Allah di hati kita. Karena diri kita sendirilah yang merasa menjadi sebagai sang pencipta apa-apa yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud keburukan. Jadi maha benarlah ayatnya Allah. Yakni katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi dengan karunia Allah dan rahmatnya itu maksudnya bagaimana? Jadi karunia dan rahmatnya itu adalah manusia-manusia yang sudah kembali menjadi ciptaan daripada manusia yang masih berdiri menjadi sang pencipta di hatinya. Jadi katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, manusia yang sadar di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah sebagai hamba, dirinya hanyalah sebagai makhluk, dirinya hanyalah sebagai yang dicipta daripada menjadi yang mencipta. Inilah kabar baik dari Allah, yakni karunia Allah dan rahmatnya Allah ini akan turun kepada orang-orang yang sudah kembali menjadi Muhammad Rasulullah yang tak bisa apa-apa. Sudah seringkali saya terangkan, Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar, tapi akulah yang melempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah itu. Jadi sesungguhnya kondisi posisi Nabi Muhammad itu adalah sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa daripada sebagai sang Khalik yang bisa melempar dan yang bisa memanah. Coba terapkan, coba cerminkan kepada hati kita semua selama ini. Hati kita semua selama ini kan berposisi sebagai sang pencipta daripada berposisi sebagai yang dicipta. Seolah-olah kitalah yang bisa berkuasa atas bangunnya badan kita dari tidur kita. Kita yang merasa bisa duduk saat kita duduk. Kita yang merasa bisa berdiri saat kita berdiri. Kitalah yang merasa bisa mandi saat kita mandi. Kitalah yang merasa bisa berjalan ketika kita berjalan. Kitalah yang merasa bisa sholat ketika kita sholat. Kita merasa bisa beribadah ketika di dalam keadaan ibadah. Semuanya diakui sebagai milik kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhan. Kita belum menyadari bahwa kita ini makhluk. Selama ini kita tidak menyadari bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan, bukan sang pencipta. Jadi
anugerah Allah dan rahmat Allah itu hanya bisa turun kepada orang-orang yang sudah roji'un kepada Tuhannya. Maksudnya orang-orang yang roji'un, maksudnya orang-orang yang berpulang kepada Allah itu yakni melewati pintu baiat atau kematian. Jadi hakikat baiat itu yakni kematian. Bila di dalam hati kita ini masih wujud manusianya, berarti kita masih merasa kita sendirilah yang paling hidup daripada Allah. Kita sendirilah yang merasa wujud daripada Allah. Kita sendirilah yang merasa berkuasa daripada Allah. Kitalah yang merasa bisa berkehendak daripada Allah. Karena apa? Karena kita masih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di hati kita selama ini. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang masuk golongan Muhammad Rasulullah, pasti masuk di dalam surganya Allah. Yakni pasti mereka merasakan karunia dan anugerah serta rahmatnya Allah terhadap dirinya. Karena dirinya sudah menyadari bahwa apapun yang tergerak di keadaan dan kegiatan kita, aktivitas kita ini sudah menyadari semua itu bahwa yang terjadi adalah af'alnya Allah, af'alnya Sang Pencipta, af'alnya uripe Allah daripada af'al manusianya, daripada kuasa manusianya, daripada wujud manusianya. Hanya bagi merekalah kabar gembira karunia dan rahmatnya Allah itu terlimpah. Karena manusianya tidak merasa yang mengumpul-ngumpulkan semua aktivitas dan kejadian-kejadian yang kita terima selama ini. Karena itulah kita diberikan kebahagiaan. Karena itulah kita diberikan kegembiraan hati kita. Karena kita sudah berpulang di sisi Allah, yakni mati. Yang hidup hanya Allah. Jadi paslah apa yang kita peluk, yakni agama Islam yang kafah, yakni kembali kepada Tuhannya. Inilah Islam yang kafah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini, yang jarang sekali diungkap oleh manusia. Jadi yang bisa mengungkap rahasia Allah itu bukan manusianya, akan tetapi ya Allah sendiri. Jadi jangan Anda pandang manusianya yang tahu rahasia Allah. Tanpa uripe Allah, apakah ini semua ada? Tanpa uripe Allah, apakah Anda semua bisa mendengarkan ini? Jadi semua ini pagelaran Sang Pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam anugerah dan rahmatnya Allah. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam kegembiraan dan kebahagiaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.